Welcome to Bincang Kincir bersama gue Gian dan kita sedang kedatangan tamu sutradara dan CEO dari Visinema, Mas Angga Dwi Masasongko. Halo. Halo. Kita di sini mau bicara soal tanggapan Mas Angga soal perfilman sendiri nih yang ada di Indonesia. Apa sih dibalik visi dan misinya Visinema dari film-filmnya? Mas Angga kan yang dari sutradara and then CEO. Waktu tahun 2008 pertama kali bikin, awalnya kita membuat Visinema ya sesederhana untuk rumah karya-karya saya. 2008 kita start dengan Hari Untuk Amanda waktu itu. Setelah 2008 agak setback. Kita lebih banyak ngerjain iklan, video klip. Ada satu turning point di mana waktu tahun 2010 ada tsunami Mentawai. Kita pakai kantor kita waktu itu untuk ngumpulin teman-teman yang punya bantuan untuk kita distribusi ke Mentawai. Ceritanya berubah, jadi nggak cuma distribusi. Kita akhirnya masuk di sana, kita jadi quote unquote seakan-akan kayak NGO gitu. Akhirnya kita bikin project namanya Save Mentawai. Yeah. Kita di sana 2 tahun, nggak produksi tuh dari 2010, 2012 produksi sangat kecil waktu itu. Setelah selesai Mentawai tahun 2012, kita ngerasa di situ turning point di mana kita ngelihat bahwa kita nggak bisa terus-terusan setiap ada bencana datang. Kita bukan yayasan gitu atau bukan ACT gitu misalnya. Kita production house, kita film company, tapi bahwa mental dan semangat untuk punya kontribusi lebih di masyarakat setelah apa yang kita lalui di Mentawai itu jadi salah satu energi baru. Tahun 2009 saya sempat ke Ambon bikin dokumenter dan saya punya cerita tentang Sanita Wainela waktu itu. Dan kita itu sepakat kalau kita harus bikin film kayak Cahaya dari Timur lah yang harus kita bikin. Punya kontribusi, bicara hal yang sangat kuat, jadi representasi suara kelompok masyarakat dan menghibur. Kalau kita mau bikin film, kita bikin ini besar sekalian dan impactful. Wow, gitu. Jadi don't start small. Film pertama kami menang sebagai film terbaik di Piala Citra 2014 waktu itu. Semangat itu yang akhirnya jadi visi kami sepanjang Cahaya dari Timur dan apa yang kita pelajarin di Mentawai. DNA-nya Visinema adalah bagaimana setiap cerita yang mau kita kerjakan harus punya kontribusi. Kayak di Filosofi Kopi kita cerita tentang petani, di Surat dari Praha kita cerita tentang sisi kelam, tapi ternyata kita punya generasi yang dieksilkan. Bukaan 8 kita bicara tentang kehidupan milenial hari ini. Berhubung dengan Love for Sale, kalau menurut gue pribadi tuh premisnya Love for Sale tuh selain unik, itu sebenarnya dalam banget kan, told story yang ada di Indonesia. Dan itu film Visinema yang tidak Mas Angga direct. Itu mungkin ada cerita-cerita atau pendapat kenapa di situ Mas Angga nggak nge-direct. Nah, gitu. setelah Filosofi Kopi 2, kita pengen sebagai organisasi kreatif itu naik kelas. Dari Cahaya dari Timur sampai Filosofi Kopi 2 tuh semuanya film saya yang sutradarai. Kita nggak boleh lagi jadi perusahaan yang identik dengan Angga Dwi Masasongko atau perusahaannya tempat Angga Dwi Masasongko cuman bikin film. Bahwa ini bisa jadi rumah kreatif buat banyak talent. Tantangan berikutnya adalah kita mampu nggak bertahan atau mengembangkan rumah kreatif ini jadi rumah buat semua orang. Direkturnya Andi Bakhtiar yang main Gading, nggak ada sama sekali campur tangan saya gitu di film itu. Jadi ya, dan kami dari titik itu kami yakin bahwa ya ini bisa scale up gitu. Tahun ini masih ada 2 film yang kami produksi dan dua-duanya bukan saya yang sutradarain. Keluarga Cemara akan menghadirkan sutradara baru namanya Yandi Lawrence dan produser baru Anggia dan Gina. 6 film Visinema yang akan dirilis tahun depan, cuman 1 yang saya sutradarai. Visinema harus tumbuh bukan jadi lagi production house tapi studio, gitu, dan kita mau mengarah ke sana. Dan itu juga bisa ngebuka peluang director-director yang sebenarnya punya hidden talent ya sebenarnya. Iya. Buat saya sekarang yang paling penting di industri itu bukan cuman sekedar berapa banyak layar yang tumbuh, berapa banyak investasi yang masuk, tapi juga berapa banyak ruang-ruang baru untuk menciptakan talent-talent baru. Karena kalau sutradara cuma ada 20 atau 30, nggak ada kompetisi. Sehingga industrinya lebih lebar dan persaingannya jauh lebih kompetitif. Supaya penonton Indonesia punya kesempatan buat mendapatkan film-film atau konten-konten yang lebih bermutu. Dan terima kasih banget Mas Angga untuk Bincang Kincir kali ini. Oke, mungkin buat kalian kalau misalnya mau ada komen, boleh share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Dan sampai jumpa di Bincang Kincir selanjutnya.